15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 buatan Sinovac kembali tiba di tanah air. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan langsung menyimak konferensi pers kedatangan vaksin COVID-19 tahap ketiga di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, pemirsa, inilah pesawat yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta dan membawa vaksin COVID-19 tahap ketiga. Vaksin COVID-19 tahap 3 tiba di tanah air di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dan masih dalam proses penurunan dari pesawat. Tentunya kedatangan vaksin ini akan kembali dikawal oleh petugas keamanan gabungan seperti Polri, TNI, dan petugas lainnya yang bersiap untuk melakukan pengamanan. Dan pemirsa, ini merupakan gambar terkini yang kami dapatkan di mana tim kami diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesawat untuk melihat secara langsung proses kedatangan vaksin ke Bandara Soekarno-Hatta. Informasi yang kami dapatkan bahwa total vaksin yang tiba di Indonesia tahap ketiga ini ada 15 juta bahan baku vaksin yang nantinya akan diolah dan diproses di Bio Farma. Rencananya kedatangan vaksin ini nantinya akan diberikan keterangan pers yang disampaikan oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya Menteri BUMN dan Menteri Agama serta Kepala BNPB yang akan menyampaikan keterangan terkait kedatangan vaksin COVID-19 tahap ketiga di Bandara Soekarno-Hatta. Memang berbeda dengan vaksin tahap 1 dan 2 saat tiba di Indonesia, di mana tahap 1 dan 2 yang tiba di Indonesia merupakan vaksin yang sudah jadi tanpa perlu diproses kembali, dan totalnya ada 1,2 juta vaksin dan 1,8 juta vaksin. Sementara untuk saat ini yang tiba merupakan bahan baku yang akan diolah lagi nanti oleh Bio Farma. Ya, sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sendiri menjelaskan bahwa bahan baku ini akan diproses oleh Bio Farma untuk menjadi vaksin COVID-19 dan nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Harapannya proses oleh Bio Farma ini akan berlangsung dalam jangka waktu 1 bulan, sehingga di awal bulan Februari nanti diharapkan vaksin ini sudah bisa didistribusikan kepada masyarakat. Ya, memang untuk vaksin saat ini yang didatangkan ke Indonesia adalah produksi dari Cina, yaitu Sinovac, yang sudah ada dan sudah didistribusikan ke 34 provinsi yang ada di Indonesia, bahkan hingga ke kecamatan, karena direncanakan mulai hari Rabu atau hari esok vaksin akan disuntikan, dan Presiden Joko Widodo direncanakan menjadi orang yang pertama akan menerima vaksin dari Sinovac ini. Ya, vaksin COVID-19 tahap ketiga yang merupakan dalam bentuk bahan baku diangkut dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777-300. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta terkait kedatangan bahan baku vaksin COVID-19 yang saat ini nampaknya tengah dalam proses penurunan dari pesawat. Dan sebenarnya vaksin yang didatangkan ke Indonesia tidak hanya akan berasal dari Cina atau Sinovac saja, namun saat ini memang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus berkomunikasi dan juga bekerja sama secara multilateral dengan pemerintah Gavi atau The Global Alliance for Vaccines and Immunization, yang juga diharapkan semoga nanti diskusi ini membuahkan hasil dan bisa mendapatkan vaksin dengan merek lain, sehingga permintaan vaksin di Indonesia bisa terpenuhi. Ya, rencananya tahap awal vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan dimulai besok pada hari Rabu 13 Januari 2021
di mana Presiden Joko Widodo sendiri sempat menyatakan bersedia menjadi orang pertama yang divaksin COVID-19 di Indonesia. Target penerima vaksin di tahap 1 ini sebanyak 40,2 juta orang. Selain Presiden Joko Widodo, tentunya tenaga kesehatan ini akan menjadi salah satu prioritas penerima vaksin COVID-19. Sebelumnya, kedatangan vaksin COVID-19 sudah berlangsung pada 6 dan 31 Desember, di mana total ada 3 juta dosis vaksin yang sudah tiba di Indonesia dan sudah didistribusikan ke 34 provinsi. Sementara untuk tahap 2 diperkirakan akan diberikan hingga April 2021 nanti, di mana yang menerima vaksin diantaranya adalah petugas pelayanan publik seperti TNI, polisi, lalu aparat hukum, dan juga petugas pelayanan publik yang meliputi petugas bandara, pelabuhan, stasiun, terminal perbankan, dan juga perusahaan listrik negara dan perusahaan daerah air minum, serta petugas yang terlibat langsung kepada pelayanan masyarakat. Untuk tahap 3 nanti akan dilanjutkan hingga pada bulan Maret tahun 2022, yang nantinya akan menerima adalah masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan juga ekonomi. Sementara untuk tahap 4, pemberian vaksin kepada seluruh warga negara Indonesia diperkirakan akan diberikan hingga Maret 2022 dengan masyarakat yang menerima adalah pelaku perekonomian dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Untuk vaksinasi tahap pertama yang akan dimulai besok pada hari Rabu, ada 3 kelompok besar yang akan mendapat vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Di antaranya yang masuk adalah pejabat publik baik pusat maupun daerah, termasuk Presiden, dan kita tahu sebelumnya Presiden juga menginstruksikan kepala daerah untuk mau memberikan contoh dan divaksin COVID-19. Kemudian kelompok kedua tentunya adalah tenaga kesehatan dan pimpinan dari institusi kesehatan di berbagai daerah. Dan kelompok ketiga yaitu tokoh-tokoh agama di daerah masing-masing. Tentunya mereka yang akan divaksin di tahap awal ini diharapkan dapat menjadi contoh atau panutan bagi masyarakat agar tidak ragu untuk divaksin COVID-19. Kita tahu kemarin juga BPOM sudah mengeluarkan izin edar darurat untuk vaksin COVID-19 Sinovac yang berasal dari Cina. Nah, memang untuk efikasi dari vaksin COVID-19 ini sebesar 65,3%. Dan tidak hanya BPOM saja tadi yang sudah memberi lampu hijau, namun juga Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan label halal terhadap vaksin Sinovac yang saat ini sudah tiba di Indonesia. Ya, kita masih menyaksikan secara langsung proses kedatangan vaksin COVID-19 tahap 3 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, di mana saat ini vaksin sudah tiba diangkut menggunakan pesawat dan saat ini tengah dalam proses penurunan dari pesawat. Ada 15 juta bahan baku vaksin COVID-19 yang tiba di tanah air di tahap ketiga ini. Berbeda dengan 2 tahapan kedatangan vaksin sebelumnya yang mendatangkan vaksin jadi yang siap disuntikan. Untuk 15 juta dosis vaksin yang datang pada hari ini merupakan berbentuk bahan baku yang nantinya akan diolah oleh Bio Farma untuk bisa didistribusikan bagi masyarakat Indonesia. Ya, memang Stefani, meskipun sudah ada vaksin ini artinya tidak mengubah pola hidup warga untuk saat ini terus menerapkan protokol kesehatan, terus menjaga jarak, terus mencuci tangan, dan juga terus memakai masker. Meskipun ada vaksin ini, tapi untuk proses penyuntikan ini butuh waktu hingga ditargetkan tahun 2022. Artinya masyarakat memang meskipun sudah divaksin tetap harus mematuhi protokol kesehatan, karena itu tadi juga ada indikatornya efikasi secara ilmiah hanya 65%. Artinya meskipun ada masyarakat yang disuntik, tapi tidak menutup kemungkinan orang tersebut bisa terkena COVID-19.